Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Kurniawati dengan NIM 1224020220034. Nah, saya dari BKI 4A. Nah, di sini saya membuat video untuk tugas saya mata kuliah entrepreneur dengan dosen Mengapul Bapak Rahmat. Nah, sekarang kita membahas etika bisnis. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih etika bisnis itu apa? Menarik. Mari kita bahas. Etika bisnis merujuk pada perangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan keputusan dalam konteks bisnis. Ini termasuk aspek kejujuran, integritas, tanggung jawab sosial, dan keterlibatan terhadap pelanggan, karyawan, dan masyarakat secara umum. Praktik etika bisnis yang baik dapat membantu membangun reputasi yang baik, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Nah, kita bahas tujuan etika bisnis. Nah, di sini sudah tertera bahwa etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis. Tujuan etika bisnis bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good business atau tidak melakukan money business dan tidak melakukan dirty business. Nah, apa sih pengertiannya? Mari kita bahas. Maksudnya yaitu pengusaha yaitu harus menjalankan dengan good business, yang mana bisnis yang dijalankan dengan prinsip-prinsip etika, integritas, dan memberikan manfaat positif bagi pelanggan, karyawan, dan masyarakat secara umum. Nah, dan kita selaku pengusaha agar tidak melakukan money business atau bisnis yang tujuannya utamanya untuk menghasilkan keuntungan finansial yang besar tanpa selalu memperhatikan dampak sosial dan lingkungannya dari kegiatan bisnis tersebut. Nah, ini sangat bahaya dan ada yang sangat lebih-lebih dampak dari uh, tidak memiliki etika bisnis ini, yaitu adanya dirty business. Apa sih dirty business itu? Dirty business atau bisnis yang melibatkan praktik-praktik tidak etis atau ilegal seperti penipuan, pencucian uang, eksploitasi tenaga kerja, atau kerusakan lingkungan. Bisnis macam ini seringkali merugikan orang lain dan lingkungan demi keuntungan pribadinya. Nah, dari tujuan etika bisnis, kita bisa lihat bahwa etika bisnis ini sangat berpengaruh besar untuk pengusaha lama maupun yang baru. Nah, mari kita bahas selanjutnya mengenai 5 prinsip etika bisnis. Nah, 5 prinsip etika bisnis yang pertama yaitu prinsip kejujuran. Yang mana prinsip kejujuran ini menjaga kejujuran dalam segala aspek bisnis, termasuk dalam komunikasi dengan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Nah, yang kedua yaitu ada aspek keadilan, yang mana keadilan ini memastikan perlakuan yang adil dan rata terhadap semua pihak yang terlibat dalam bisnis tanpa memandang faktor seperti ras, gender, dan agama. Nah, selanjutnya ada yang namanya otonomi. Apa sih otonomi itu? Nah, otonomi yaitu memberikan kebebasan kepada individu atau kelompok dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan bisnis mereka dengan tetap mematuhi nilai-nilai dan prinsip etika. Nah, yang selanjutnya yaitu ada integritas moral, yang mana mengakui tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, terhadap hal yang memberikan kontribusi positif, mendukung kegiatan amal dan berpartisipasi dalam membangun komunitas atau menerapkan prinsip integritas moral. Berarti semua pihak yang terlibat dalam perusahaan harus selalu menjaga nama baik perusahaannya. Nah, yang terakhir yaitu adanya prinsip loyalitas, yang mana prinsip loyalitas yaitu memelihara hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis dengan menunjukkan kesetiaan dan dedikasi yang konsisten kepada bisnis tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas tentang contoh etika bisnis. Nah, di sini sudah dijelaskan ya bahwa contohnya kita bisa yang pertama kita menyebutkan nama tersendiri ini kita memperkenalkan nama kita, memperkenalkan mungkin produk kita. Nah, yang adanya berdiri saat berkenalan. Kita berdiri, etika kita berdiri. Jangan waktu kita berkenalan kita duduk, nggak etis ya kan? Kita berdiri agar orang-orang menampak bahwa kita yang mempunyai nama perusahaan atau brand tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu jangan lupa mengucapkan terima kasih karena ini penting sekali. Nah, ketika kita sudah mengucapkan terima kasih, maka kita tidak lupa bayar tagihan ketika mengundang. Maksudnya apa? Ketika kita mengundang di sebuah acara seperti kafe dan lain-lain, maka kita tidak lupa membayar seluruh tagihannya agar kondusif. Nah, dengan memiliki etika bisnis yang baik, perusahaan akan memiliki daya saing yang
tinggi hingga memiliki kemampuan dalam menciptakan nilai. Nah, ketika kita memiliki etika bisnis, maka seseorang atau karyawan atau orang yang ingin membeli atau mitra dalam bisnis kita, kita dicap sebagai orang yang baik karena mempunyai etika dalam berbisnis tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai bentuk usaha dan syarat pendiriannya. Kita mulai dengan pengertian badan usaha. Apa sih pengertian badan usaha? Badan usaha adalah satu kesatuan organisasi yang melakukan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan mencari laba. Nah, dengan istilah lain, badan usaha adalah kesatuan yuridis teknik yang ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. Nah, bisa dilihat bahwa badan usaha dengan perusahaan itu sangat berbeda ya. Kalau badan usaha yaitu lembaga untuk usaha, kalau perusahaan adalah tempat di usaha tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada bentuk badan usaha. Nah, bentuk badan usaha ada yang namanya dua tipe, yaitu kapital atau sebagian besar untuk keseluruhan dimiliki oleh negara, dan selanjutnya ada privat kapital, ada sebagian besar atau keseluruhan dimiliki oleh swasta. Nah, kita bahas. Dengan state capital dibagi menjadi dua kelompok, disebut BUMN atau modal usahanya sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Nah, yang kedua yaitu ada BUMD, yang mana modal usahanya dikuasai oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten. Nah, selanjutnya yaitu ada bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha ada macam-macam, yaitu yang pertama perseorangan, yang kedua yaitu firma, yang ketiga yaitu CV, PT, BUMN, atau BUMD, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita bahas perusahaan perseorangan. Apa sih perusahaan perseorangan? Nah, perusahaan perseorangan yaitu usaha yang dimiliki dan dikelola dan dimodali secara langsung oleh orang pribadi, di mana risiko dan tantangan tanggung jawab ditanggung oleh seorang pribadi yang menyelenggarakan usaha tersebut. Nah, di sini tertera pengertian tersebut, maksudnya usaha ini dimodalin oleh diri kita pribadi, tidak oleh negara, tidak oleh orang lain maupun swasta. Nah, selanjutnya yaitu ada namanya firma. Firma ini yaitu sama dengan CV, namun perbedaannya kedua belah pihak sama-sama menjalankan usaha dan berhubungan secara hukum dengan pihak ketiga. Maka kita libatkan dengan pihak ketiga kalau firma ini. Nah, yang selanjutnya itu ada perseorangan kombinator, yaitu usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih, di mana pendiri dari sekutu aktif dan pasif memberikan modal. Sekutu aktif memiliki peran untuk menjalankan usaha dan mengandalkan kehubungan hukum dengan pihak ketiga. Nah, di sini ada dua orang atau lebih, yang mana ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, yang selanjutnya itu kita bahas CV atau Komoditas Financial. Nah, CV ini adalah sesuatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan atau dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan dengan berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif dan melibatkan harta pribadinya, dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja. Nah, ada satu orang yang berperan aktif yang melibatkan aset pribadinya, dan ada satu orang lagi yang mungkin hanya berperan modal saja. Artinya dari CV tersebut. Nah, ada lagi di sini sudah tertera bahwa sifat dan ciri-ciri CV tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perseorangan terbatas atau PT. Nah, kita sering mendengar di PT itu. Nah, apa sih PT tersebut? Nah, PT tersebut adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang memiliki minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadinya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa PT tidak melibatkan harta miliknya, akan tetapi dia memiliki tanggung jawab dan badan hukum yang resmi untuk perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada ciri dan sifat PT, sudah tertera di PPT, yaitu yang pertama mewajibkan terbatas dan pada ciri modal tanpa melibatkan harta pribadi. Enak banget ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, dan sudah jelas ya teman-teman bahwa BUMN dari pengertian aja sudah memiliki badan usaha milik negara. Nah,
Maka BUMN ini dikelola oleh negara, tetapi ada pertanggungjawaban di situ. Seperti sektor pertanian, terus perkebunan, kehutanan, keuangan, infrastruktur, transportasi, pertambangan, listrik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada waralaba. Nah, waralaba tersendiri juga terbagi menjadi dua, yaitu franchisor atau pemberian waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan dan ciri khas usaha yang dimilikinya. Yang kedua yaitu ada franchise, yang mana penerima waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memiliki hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba tersebut. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.